Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh, karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, entah di rumah tangga ujiannya berat, entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya, semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Wala nabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian, dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu nggak sanggup, saya nggak akan berikan, kata Allah. Karena itu ketika teman-teman saya, Anda, kita semua diminta ibadah, maka cara berpikirnya jangan jadikan beban. Kalau jadi beban, capek Anda. Suruh tahajud, capek, malas. Tapi kalau cara berpikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan, nih Allah janjikan, dikabulkan doa, dikasih kemudahan. Kalau cara berpikirnya ke situ, maka kita akan semangat, bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya. Jelas? Kalau Allah sudah mengatakan, dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan kesini mendekat, saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita nggak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Surah keempat An-Nisa ayat ke-17, Allah sampaikan di situ sampai 18 ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ciri pertama, kata Allah, orang-orang yang berpotensi diampuni dosanya saat dia bertobat itu, pertama dia menyegarkan tobatnya. Cara pertama. Jadi kalau Anda misalnya akan bertobat dari dosa di siang hari, jangan tunggu malam. Berdosa saat itu, cepat minta ampun pada Allah. Kalau sadar pada saat itu, seketika, ya Allah, saya hilaf, saya salah, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa. Saya pengen sekalian tahajud biar khusyuk. Anda menunggu malam, maut datang di waktu asar menjemput Anda. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, sesali apa yang dikerjakan, akui apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang paling menarik adalah, ini kata para ulama, ketika turun kemudian ampunan dosa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampaklah dua sifat yang paling utama. Sifat pertama, dia akan merasa benci pada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dikerjakan, dan tak suka menyaksikan, mendengar ataupun melihat apa yang tampak yang terkait dengan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah tak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai.